dia minta buru-buru ya, saya kasih estimasi gitu kan, sekian jam Bu gitu kan. Nah kalau Sabtu itu dari pagi sampai siang lancar ya. Lancar, Sabtu Minggu lancar. Mau lewat tol dalam kota, Lingkar Barat, Jor, terus Jagorawi lancar. Tapi udah kisaran jam 12 ke atas sendet. Daerah itu berarti itu arahnya masih Jakarta Timur kan Pak? Atau utara? Yang Cakung? Pada Cakung Iya. Pada Jakarta Timur Pak. Berarti dekat yang tadi posisinya belakang Klender tadi ya? Jadi Bapak perumahan Klender, Bapak masuk terus lewat stasiun Klender kan ketemu ada pertigaan. Ke stasiun Klender ada dua ya Pak? Baru sama Klender. Klender lama sama Klender baru. Ya. Nah itu yang Klender baru. Ke Jatinegara. Oke ya. Itu dekat, kalau dari Klender baru ke Jatinegara itu kurang lebih jarak tempuhnya ya. Waktu tempuhnya itu antara 15 menit. Oh, dekat lagi ya dari 15 menit 20 menitan. Baik. Ya, karena saya pernah bawa dari Klender baru ke Jatinegara itu ongkos aja di Grab itu cuma 20-an. Oke. Jadi jaraknya dekat itu pasti. Iya. Kalau kita kan dari tarif aja gitu bisa ngukur. Wah, ini jarak jauh. Benar ya. Iyalah benar. Sementara Bapak apakah tinggalnya di mana? Saya tinggal di Pasar Kemis Pak. Oh, Pasar Kemis Tangerang gini? Iya. Oke. Cuma emang kalau saya kan di Grab ini baru 3 bulan gitu kan, baru 3 bulan. Tapi sebelumnya saya pernah di ekspedisi, terus juga kita sebelumnya juga pernah main. Terakhir itu saya ngerangkap delivery sama installer. Oh iya. PLN ya. Iya. Jadi kita harus benar-benar bisa ngecek waktu boleh. Bener kalau gitu. Sementara Bapak bukan bekerja di sana lagi? Saya udah resign Pak. Udah resign ya? Ya, saya resign bulan 11 kemarin. Saya resign karena udah bilangnya ya kita ngomong pahit lah. Sejatinya nggak worth it lagi udah gitu. Ya ada alasan tertentu lah untuk resign ya. Jelas ya Bang. Dengan apa yang kita kerjain dengan apa yang kita dapat nggak seimbang, nggak balance sama sekali. Udah. Tapi pas Bapak ketemu batu lompatannya nih, iya kan? Ada batu lompatan tapi kesini ke Grab ya, driver ya. Kan ada orang yang lain kan belum tentu dapat kesempatan begitu Pak. Dia mau resign salah, nggak resign salah. Jadi sebenarnya sebelum sulit. Resign, saya udah dipanggil sama Grab. Saya panggilan Pak. Oh. Saya diundang. Iya. Saya diundang via email dan WA. Jadi waktu itu ceritanya 1 bulan 10 saya diundang gitu kan. Nah diundang saya kira cuma undangan biasa gitu kan. Undang datang, saya nggak baca lengkapnya. Ternyata di situ PT ini kan PT namanya PT TPI. Itu dia lagi narik driver. Nah saya kepilih katanya dari sekian ratus kepilih untuk masuk ke driver Grab gitu. Nah itu saya nggak lama sih saya kan HP saya masih kosong tuh tanpa aplikasi. Jadi aplikasi dia yang buatin, TTP-nya dia yang buatin. Jadi saya tinggal nunggu terima kunci STNK bawa pulang mobil. Udah gitu aja. Jadi sebenarnya kalau aku bilang jalurnya bebas juga sih. Iya. Gitu. Nah kemarin adik saya juga dia resign dari tempat kerjanya, saya masukin gitu kan referensi saya. Itu dia kan satu grup ya sama teman-temannya itu. Dia bilang gitu kan, satu grupnya dia ada yang pakai deposit. Iya. Gitu kan. Jadi saya nanya sama orang TPI, deposit, saya bilang iya berapa? Dia sebelumnya nanya, emang kenapa Bang? Adik saya masuk situ, saya bilang siapa namanya? Ini. Udah Bang, depositnya ini aja 200 dia bilang. Itu nanti larinya ke dompet tunai untuk
Grabnya gitu kan. Jadi nanti ada di sini di aplikasi duitnya itu. Oh ya udah, saya ngomong sama adik saya pilih 200 buat dompet tunai di aplikasi. Udah tuh pulang bawa mobil. Iya. Yang lain mah ada yang dites dulu, ada yang depositnya lebih dari segitu. Iya. Ada yang 500, ada yang 800 depositnya. Saya bilang udah jalanin aja gitu. Jadi waktu saya masih kerja di PLN, waktu masih kerja itu saya udah bawa ini. Oh udah ya. Udah bawa gitu, udah bawa gitu kan. Cuma mobilnya ini karena kan kalau di kantor ada mobil sendiri gitu kan. Tadinya kan saya bawa mobil kantor, jadi mobil kantor saya taruh di kantor tetap. Nah saya pulang pergi ke ini, atau nanti kalau misalkan langsung nih dari rumah berangkat ke lokasi mana gitu langsung. Benar. Jadi udah ada setahun ya Pak di Grab? Enggak sih Pak, belum ada setahun. Belum kan ya? bulan 10 kemarin. Oh 10 2023 ya? Iya, bulan 10 kemarin. Baru kalau ditemu masih 3 bulan saya. Cuma saya juga nggak tahu juga itu orang Grab dapat nomor saya dari siapa. Oh itu ya. Iya. Ada undangan katanya gitu kan. Ya udahlah, samperin aja sih ya. Ya ada apa sih emang gitu kan. Ya udah. Undangannya sih jauh, sekalian jalan ya. Waktu itu saya diundangnya di Cinere, Depok. Oh, oke. Cinere Depok. Cinere Depok. Undangnya di situ. Nggak tahu pas diomongin bla bla bla. Oh gitu ya. Gimana Pak minat? Ya udah nggak apa-apa saya bilang. Waktu itu saya belum mikirin target, belum mikirin kayak gitu kan. Nah setelah saya resign, kan orang Grabnya ini nanya masih dinas Pak? Enggak, saya bilang enggak, resign saya bulan 11. Oh mau ikut pelatihan nggak Pak? Ya udah saya ikut deh, saya bilang gitu. Oke Pak, ini ada 2 pelatihan gini, ya udah saya ikutin. Nah saya ikutin ternyata di dalam Grab itu kita ada tingkatan, kedua ada benefitnya juga di tiap tingkatan itu, terus juga ada promo-promo, ada banyak lah ya buat drivernya gitu kan. Iya. Oh yaudah sportif lah sih, bisa kita jalani, apalagi kan waktunya fleksibel. Emang nyari yang kerjaan tapi yang waktunya fleksibel kan nggak terlalu terikat. Ya, fleksibel nih Pak kalau kayak gini kan Grab. Fleksibel banget sih kalau saya bilang, karena kan kita nggak mesti harus berangkat jam sekian, pulang jam sekian, nggak. Ya terserah, mau kalau lagi nggak capek, saya bisa kadang-kadang bisa 2 hari nggak pulang. Oh gitu ya. Iya. Kadang-kadang 2 hari saya nggak pulang. Biasanya sih Jumat, Sabtu, Minggu saya ambil. Karena kan kalau hari Senin sampai hari Jumat itu saya nganter anak sekolah. Iya, anak sekolah ya. Berarti tutup aplikasi ya Pak ya? Tutup aplikasi sampai dia kan selesai jam 2, ya udah sampai jam 2 ke sana baru aplikasi aktif. Ntar pulang ya jam 12, jam 10 pulang. Gitu aja. Nah, ngejar targetnya ya ini di hari malam Sabtu, Minggu kejar target tuh 3 hari. Jadi target seminggu dibrekin 2 hari. Kalau untuk berkeluarga cocok juga Grab ini Pak kalau memang serius ya Pak ya? Iya, kalau penghasilannya. serius benar banyak kok teman-teman kita yang udah keluarga banyak, bahkan single parent juga banyak. Iya. Itu kalau yang dari Grabnya langsung itu, kalau Bapak ngetesnya gampang sih, ini dari Grab apa bukan? Iya. Gitu kan, ini orang dari kantor Grabnya atau bukan gampang. Iya. Bapak izin, misalkan saya mau numpang nih beli rokok gitu kan. Iya. Ini triknya beli rokok. Nah pada waktu Bapak beli rokok itu, Bapak hitung 5 menit aja, ada nanti notif di HP Bapak ada apa berhenti di jalan sekian menit. Oh gitu. Karena kita di kantor semuanya, kita
kita di detect dari mulai mobil, kita semua di detect. Nah nanti ada kalau berhentinya itu nanti di saya juga ada notif, di bapak juga ada notif gitu. Kenapa berhenti? Kadang-kadang nih kalau pas lampu merah suka ada nongol sendiri kalau lampu merahnya kelamaan gitu. Udah ini sih, kalau banyak sih yang apa istilahnya, kadang-kadang makanya seringkali saya sendiri gitu kan dapat, karena ini mobil kan dia ada GPS-nya kan, ada GPS-nya, jadi dia tahu mobil lari kemana aja gitu. Terus kalau misalkan ada kendala atau kita ada trouble di jalan, posisi aktif ataupun nggak aktif aplikasi, kita bisa neken push button, panik button untuk minta bantuan ambulan, polisian ataupun derek. Iya. Towing ya, kalau kita bilang towing, jadi nggak diderek, diangkat langsung. Ya berarti safety ya, Safety, ya, iya. keamanan, security nyaman. Security-nya ada, keamanannya boleh, worth it. Jadi kita pun main malam juga tenang sih Pak. Misalkan gitu kan, maaf dah, jauh-jauh dah kita bilang amit-amit deh, misalkan terjadi gitu kan, kita mobil mau dirampok, udah kasihin aja. Tapi maaf kata, Bapak nggak boleh keluar kota ya? Saya jalur sampai terakhir itu di daerah Puncak Bogor masih bisa. Masih bisa? Antara Tangerang ke Bogor bisa? Bisa. Ke Bandung pun sebenarnya bisa. Ke Bandung misalkan nih, tapi dengan titik, dengan syarat Bapak pakai aplikasi. Oh, tetap pakai aplikasi, tetap betul. pakai aplikasi. Itu bisa diambil. Tapi kalau Bapak offline, itu istilahnya nggak pakai aplikasi ya, kita nggak nyaranin gitu. Karena gimana pun juga kalau misalkan kita, logikanya Pak ya, kita kan nggak sampai ke Bandung nih, aplikasi kita ada zona namanya. Betul. Kita zona, kalau saya dapat zona tuh Jabodetabek gitu kan. Jabodetabek. Nah lewat dari Jabodetabek itu kita mentok di Puncak Pas, itu kita udah lost. Iyalah, terus lah, iya. Udah keluar jalur, otomatis kita nggak dapat order, gitu kan. Betul. Nah itu. Tapi sih kadang-kadang penumpang, kalau yang saya pernah ini ya, saya pernah ngantar ke Pasteur. Iya Bandung itu. Bandung, Bandung Pasteur. Pasteur, kita keluar Pasteur 2, ya ininya pakai aplikasi awalnya, kenal gitu sama saya kan. Iya. Pakai aplikasi gitu kan, Pak ini nggak salah Pak ke Bandung, saya bilang Pasteur. Iya Pak. Bisa kan? Bisa kalau lewat aplikasi, saya bilang gitu kan. Oke. Nah setelah ngobrol-ngobrol gini kayak Bapak gitu yang ngobrol di jalan, Pak saya pengen ditunggu PP gimana? Nah saya bilang kalau mau seperti itu berarti pada saat nanti sampai di Bandung saya matiin aplikasi gitu. Jadi nanti Bapak kesininya tinggal terserah, kalau ongkosnya sih samain aja sama aplikasi gitu kan, karena kan nanti kan kita ada di tag, kita ditanya gitu kan. Nah itu tetap ada pemotongan dari kantor, saya bilang gitu kan, karena kan kita ada 20% Pak dari setiap order yang kita terima, itu 20% masuk ke Grab gitu kan. Terus ya mungkin di aplikasi Bapak ada rincian uang pemesanan ya, uang pemesanan Grab, nah itu lari juga ke Grab gitu. Nah kita terima itu bersihnya ya, contoh kayak hari ini aja ya, nggak tahu di aplikasi Bapak berapa, di saya itu cuma 50. Oke. Tadi saya 71.500. Dari situ kan udah bisa kelihatan. Di saya 50 gitu kan, di Bapak 71. Nah itu sisanya kemana? Itu sisanya masuk ke Grab. Beda lah, iya ngerti lah bahan ininya. Secret kesana, secret kesini ya, nggak apa-apa itu. Gitu. Iya. Meskipun nanti dari kami tuh terakhir pas Bapak turun, kalau misalkan uang tunai itu ada penagihan sekian gitu kan. Tapi tetap yang lari ke kaminya itu ya sejumlah yang awal kami terima itu. Oh iya. Notif
tip yang kami terima. Makanya keseringan kalau jarak jauh itu kalau misalkan dia minta PP ya pulangnya kita nggak pakai aplikasi, cuma dihitung tarifnya, udah hitung tarif PP, karena kita tetap ntar ngasih ke ke Grabnya, Iya. dipotong Itu ya. gitu. Jadi kalau misalkan bapak ke Bandung terus di detect balik lagi nih di Jakarta lagi, berarti kan 2 trip, Betul. berarti dipotongnya 40% gitu. Kecuali kalau ada beberapa sebab gitu kan, misalkan ada kelihatan nih, oh dia nahan di sini gitu kan, oh dia dari sini dia nahan dulu ke sini, itu bisa nggak pemotongan tetap 20%. Iyalah. Mungkin Iya. bapak pernah kali dapat, ini kita ngobrol ya pak ya, Nggak apa-apa. Kalau pernah dapat misalkan bapak nih tarif nih, Iya. terus supirnya bilang, Pak di offline-in aja mau nggak? Pernah kayak gitu? Saya pernah sih satu keluarga mau ke Bandung. Ya. Jadi memang udah keluar pakai harga Grab, tapi tujuan kami sebenarnya lebih jauh lagi ke Bandung. Gimana Pak? Udah gimana? Ya gimana? Ya akhirnya dia nggak pakai Grab. Nggak pakai aplikasi. Iya, nggak pakai, tutup. Jadi seperti kami sewa mobil dia. Iya. Itu kan nggak melanggar aturan ya? Nggak. Iya kan? Itu biasanya kalau hal seperti itu, jadi hal seperti itu berarti dia mobilnya bukan dari Grab, dia mobil pribadi. Iya, akhirnya dia telepon orang tuanya, permisi, aku mau ke Bandung ngantar, ini ada yang kalau mau kita sewa. dari Grab kita tinggal okein aplikasi, bapak mau ke Bandung, oke, gitu kan, langsung di okein, udah selesai. Nah tinggal misalkan Pak saya minta ditungguin baliknya gimana, ya udah Pak, jadi istilahnya tinggal nego aja. Kalau saya yang udah waktu kemarin saya Pandeglang PP itu awalnya sih dia mintanya awalnya dia mau naik bus gitu kan, tapi kemalaman gitu kan, dia sama istrinya. Nah dia nanya, Pak kalau ke Pandeglang bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu kan. Kalau mau pakai aplikasi pun bisa, kita pakai Grab Now, saya bilang gitu. Iya. Itu langsung ke saya larinya gitu kan, langsung. Nah tapi kalau bapak mau lepas aplikasi pun bisa, saya bilang. Tapi dengan syarat tetap harga aplikasi. Harga aplikasi yang dipakai itu adalah harga aplikasi yang ada di bapak. Oh, berarti gini, mungkin bapak sarankan boleh aja nggak pakai aplikasi, Boleh. tapi harga sama dengan aplikasi. Ya. Saya tutup nih aplikasi. Tutup aplikasi. Sering kadang gitu kejadian. Misalkan Pak, nih saya lagi butuh cash, bagaimana daripada dipotong semua sama orang Grab gitu kan. Iya, dipotong memang Iya itu. kan? Kencang Kalau potongnya. dipotong sama orang Grab, aduh Pak saya bocor nih misalkan gitu kan. Sedangkan kita kan punya tanggungan Pak. Bener ya. Tanggungan kita ada 2 ya. Pertama mobil, kedua buat dapur juga gitu kan. Terus tambah bensin juga. Itu kan tanggungan kita semua gitu. Nah kadang-kadang tuh kalau misalkan mentok gitu kan, udah Pak offline aja mau nggak, tarifnya yang ada di aplikasi. Paling kalau misalkan kurang ya kurang dikit nggak masalah gitu kan. Masa jangan sampai kurangnya sampai 20% juga sih. Iya. Kalau misalkan kurangnya sampai 20% ya udah Pak masuk aplikasi aja gitu kan. Gitu. Waktu itu kami sepakat sama dia, ya udah nggak apa-apa sesuai tarif yang Grab, tapi ditutup aplikasi. Dia juga nggak ada masalah, saya malah. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena itu sah-sah aja sih. Karena pertama deal itu kan antara driver dengan penumpang. Betul, iya Gitu itu. kan? Deal itu antara driver dengan penumpang. Kalau misalkan penumpang nggak merasa dirugikan dan pokoknya salah satu pihak nggak ada yang merasa dirugikan, itu jadi deal gitu kan, nggak masalah. Tinggal dari izinnya aja paling. Iya. Kalau kita kalau saya gitu biasanya kayak kemarin Pandeglang kita cuma kontak aja ke Orlap, bos mau nganterin ke Pandeglang, jadi minta dibukain GPS-nya, dibuka dulu bos GPS-nya biar nggak ada masalah. Nah jadi dia langsung dilebarin, dia punya GPS, iya. langsung dilebarin tuh, jadi kedetek kan. Iya, Kalau misalkan kedetek. ada masalah atau apa kita masih bisa pencet panic button gitu. Itu waduh Pandeglangnya saya kira di kotanya atau di kampungnya
turun naik gunung Pak. Oh iya, itu daerahnya. Waduh, dia bilang, Iya. ini Pak masih jauh Pak. Iya, ini mapnya di sini. Oh ya udah, saya bilang saya anterin ya, tetap karena kita udah deal, saya bilang gitu kan. Dia mau nengok orang tuanya. Jadi hari itu juga dia pengen langsung berangkat, kehabisan mobil di Kalideres. Tadinya sama saya itu cuma dari Cengkareng. Iya, Cengkareng dari ya. Kamal sampai ke Kalideres. Ya. Nah pas di Kalideres ternyata mobilnya udah nggak ada yang ke sana. Sedangkan dia mau ke sana sekarang, kan? Oh ya udah, nggak apa-apa. Saya bilang kalau mau offline, udah ini jadinya offline. Terus saya dikasih sama dia, kalau di aplikasi kan itu 400-an lah, 400 lebih dikit gitu kan. Iya. Nah, terus saya dikasih sama dia PP, dikasih 600, hampir 700-an lah, 700. Tapi saya nyampe langsung balik dianya. Jadi karena besok paginya dia kerja kan sampai sono malam gitu kan, langsung balik dianya. Balik ya. Jadi cuma ngedrop istrinya doang. Itu 700 lebih saya dikasih. Ke Pandeglang. Pandeglang. Hanya pergi ya, pulang nggak lagi? Enggak, mau pulangnya. Pulangnya bawa dia, bawa suaminya. Jadi berangkatnya suami istri. Jadi pulangnya suaminya doang, istrinya tinggal. 700 tuh PP. 700 PP. Karena kalau harga di aplikasi itu kan 480 berapa gitu. Dia bilang, Pak saya cuma ada 700, tapi saya mau PP, saya langsung mau kerja katanya. Jam berapa kerjanya? Saya kerja siang jam 12. Oke Pak, worth it. Kita berangkat dari sini jam 3, keberatan nggak? Saya bilang gitu kan. Bapak capek nggak? Dia tanya gitu kan. Ya paling saya butuh istirahat 2 jam nih Pak. Dia bilang. Udah sampai sana saya istirahat 2 jam, jam 3:15 saya berangkat. Sampai sini itu jam 8 ke jam 9-an gitu. Karena saya jam 10 saya terima order lagi. Oh iya. Berarti situasinya masih pagi ini ya? Pagi. Jalan enak banget. Jalannya sepi bener. Saking sepinya itu udah kayak di Pandeglang-nya itu kan apa ya, naik turun gunung kan. Iya. Jalannya gelap kan, udah saya lampu jauh tuh nyalain terus. Iya. Udah bodoh dah, silo-silo deh saya bilang. Soalnya kan kiri kanan hutan, saya bilang. Kalau bulan kemarin ya, bulan Desember itu yang tahun baru ada juga yang minta ke Cirebon, tapi saya bilang saya nggak bisa pakai mobil Grab saya. Kalau mau pakai mobil kendaraan lain boleh, tapi agak kecil. Mobilnya apa? Sigra, saya bilang. Karena di rumah ada mobil Sigra 1, gitu kan. Sigra mau nggak? Saya bilang. Cirebon Pak, 5 hari, berani. Kenapa enggak? Saya bilang. Oh iya, Cirebonnya Cirebon. mana? Saya bilang gitu. Cirebon berapa tuh Pak? Lepas ini atau pakai aplikasi terserah dah. Berapa tuh dari sini? Kalau Tangerang. pakai aplikasi saya nggak tahu Pak berapa ya. Waktu kemarin itu saya hitungannya 1 hari saya dikasih gope sama dia. Oh, oke. Ini atas bawah? Mau terserah. Kita bisa di bawah aja dah. Bawah aja. Bawah ya, iya. Sini ya berarti bawah ya. Larangan. Oh, Kalau iya, ini juga bisa, nanti lurus. Kalau bawah sini juga bisa. Karena ini kan underpass kalau bawah. Kan underpass sana. Itu nanti lurus sana. Oh iya, kita masih lurus ya. Iya, masih lurus. Nggak apa-apa, lurus aja Bapak. Oke, siap. Soalnya ini kadang-kadang ribetnya situ doang. Ini cuma kalau ini lah pasar. Iya, kalau ini kan tadi, kalau saya sarankan tadi bawah. Karena kita akan lewatin Carrefour sebenarnya. Sebelah kiri itu ada Carrefour. Tapi ketemu di depan. Ya nggak masalah. Pilihan aja nggak apa-apa. Karena kan ada orang yang mau cepat, ada. Kalau saya sih orangnya santai ya. Kan hari weekend Sabtu. Ya kemarin itu saya Cirebon itu 1 hari saya dibayar 500 sama dia. Oh, ke 500 ya. 500. Jadi dari rumahnya terus sampai rumahnya itu 1 hari kan. 1
satu hari sampai rumahnya dia istirahat, mobil istirahat, besoknya dia ngajak minta jalan, saya anterin juga jalan gitu kan. Jadi saya bawain mobilnya, keluarganya gitu kan, jalan tuh selama 5 hari saya di sana. Kalau dibilang lepas kunci ya enggak sih. Oh iya, beda tuh harganya. Kalau dibilang lepas kunci enggak. Kalau kemarin saya lepas kunci untuk ke anak orang dekat gitu kan, kenal juga, lepas kunci itu baru itu 1 hari saya karena deket ya di daerah sini doang, dia dari sore dari jam 6 tuh sampai jam 12 siang. Saya bilang ya udah 4 aja, saya bisa buat setoran, saya bilang. Jadi kasih 400. Tapi saya nggak mikir, udah nggak bensin nggak apa kan, 400 udah bersih lah saya. Jadi saya buat setoran, sisanya buat di dapur. Iya. Komplek Geria Kencana 2 itu Pak sebelah kanan Pak, nyebrang nanti Pak. Putar dulu terus masuk. Iya benar. Di seberang sini. Iya betul. Aduh, pintunya agak kecil sih itu memang sebenarnya. Iya. Itu gerbangnya itu kecil. Ini macetnya di sini dong, Esen. Tuh, putaran sini. Nah, Iya, ini pintu masuknya nanti. Kalau ini masuk sini. iya betul. Iya nih. Kita kalau di Grab udah siap-siap tidur di mana aja jadi. Oh iyalah. Kadang-kadang saya di Ciledug tidur. Kadang-kadang di Cipondo tidur. Oh iya. Kalau pas lagi dapat tempat yang enak ya enak, kalau dapat tempat yang kurang nyaman ya udah. Iya. Kadang-kadang kita jam 12 jam 2 di Tokyo suruh pindah. Lagi enak tidur. Gitu ya. Pernah juga saya kesini, cuma saya lupa customernya pernah masuk kesini. Oh pernah ya? Saya tahu ya, mungkin saya tahu di sana. Saya cuma mastiin aja bener nggak alamatnya. Takutnya iya. Takutnya salah aja gitu. Nah benar kok ini Geria Kencana 2. Takutnya salah aja, bener nggak? Karena kita harus konfirmasi juga untuk tujuan. Gitu. Kalau mau udah oke. Karena keseringan kejadian salah naik penumpang. Oh. Di Kalideres pernah itu, Kalideres. Tahu-tahu main naik aja, saya nungguin aja. Bapak di mana? Saya di Kalideres, saya bilang gitu. Oh. Udah sampai titik. Lah Bapak di mana? Nah, saya udah di mobil ini. Ini mobil siapa dong? Lah Bapak plat nomornya bener enggak? Oh. Bapak main naik aja, saya bilang. Terus gimana gitu? Ya udah akhirnya negosiasi sama supirnya, dia bawa deh, saya bilang ini tarifnya segini. Iya. Udah, aplikasi matiin Pak, suruh cancel. Iya. Bapaknya suruh cancel, dia bilang. Dia ngeliatin mobilnya sama, transmover juga. Oh. Dia nggak ngeliat karena mungkin dia malam ya. Malam. Capek juga kali dia nggak sempet ngeliatin, mungkin ngeliat ada mobil nangkring dan masuk aja. Aduh, saya bikin motor ya, aduh, saya bilang. Tapi sempet sih itu penumpangnya ngasih penggantian, saya kasih 25.000. Oh iya. Pak maaf Pak ya, ini saya ingin aja buat uang penggantian bensin Bapak. Iyalah, ada pengertiannya juga ya ternyata. Iya bagus juga. Kalau kita sih nggak ngarepin sih Pak ya. Tapi nggak ngarepin juga kalau misalkan ini kasih alhamdulillah. Oh iya. Ya syukurlah ada pengertian nih, paling gitu doang. Kalau nggak ada ya udah kita nongkrong tidur lagi. Jadi nanti per pos itu nanti ke kiri ya Pak? Oke, siap. Pos kiri. Iya. Pos ini ya, kiri. Ini kiri. Iya ke kiri. Kiri terus. Bisa nggak Bapak? Kedua kanan. Baru nanti ke kanan. Iya dan iya belakang. Rumahnya gede-gede. Iya ini sini gede-gede. Nggak capek nih di sini.
Kalau saya nanya capek nggak ngebersihinnya? Wah, capek loh Pak bersihin rumah di sana. Ya, saya ya kadang-kadang suka ini. Kalau hujan gitu kan, anak-anak harus cepet main air. Iya. Rumahnya pas pojok ya Pak? Nanti setelah belum nanti ke kanan dulu kiri. Kiri. Iya. Kayaknya biar lebih enak beloknya nih. Siap. Nah ke kiri, ya lurus nih lurus. Iya. Oh udah siap-siap nih kayaknya. Nanti dia sesudah mobil ini deh. Sudah mobil ini sebelah kiri ini yang putih pagarnya ini sebelah kiri ya. Ini? Iya sebelah kiri ini. Oke. Waduh hujannya terus. Mobil saya nggak bisa masuk nih. Oh dia. Gak apa-apa di sini. Oh tuh.